wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan komen ya, mau menjawab komen yang kemarin komen di video shootku yang ini. Nah, di sini tuh banyak banget teman-teman kita TKW itu yang memang berkomentar, ada yang positif, ada yang negatif, namanya juga apa? Berbeda orang itu berbeda pendapat dan berbeda cara berpikir kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini kejadiannya di kos WB teman-teman. Ini barang-barang PMI Hong Kong, TKW Hong Kong yang berjualan di kos WB ini kena razia juga. Jadi barangnya tuh sama Satpol PP-nya itu dicek satu persatu ya teman-teman. Nih yang satu ini lagi ngeberesin, dimasukin lagi, nanti mau dibawa. Dan ini kopernya, pokoknya barangnya itu banyak banget yang kena sita. Dan untuk yang punya dagangan biasanya itu cuma bisa ngeliatin dari jauh ya teman-teman, karena kalau dia ngaku itu barangnya dia akan ditangkap. Jadi resikonya itu kehilangan dagangannya itu sangat banyak ya teman-teman kayak gitu ya. Dan ini adalah situasi di jembatan Mongkok ya teman-teman. Jembatan Mongkok ini juga sering banget terjadi razia perdagangan ya teman-teman, karena apalagi di sini gitu ya, tempatnya terbuka seperti ini, jadi kan tempat untuk berlalu lalang warga asli Hong Kong dan juga Indonesia gitu ya. Jadi di sini itu sebenarnya dilarang ya teman-teman, di sini tuh dilarang berjualan. Kalau misalnya kita hanya gelar tikar, tenda kayak gitu nggak masalah. Nah contohnya ibu ini, dia ketahuan lagi berjualan, otomatis dia langsung diamankan sama Satpol PP-nya atau Pak D-nya ya. Jadi langsung dibawa ke kantor kayak gitu. Nggak tahulah nanti di urusannya kayak gimana, nggak tahu di kantor. Yang pasti itu akan kena denda 5.000 dan bisa di backlist ya, jadi dipulangin ke Indonesia kayak gitu ya. Dengar-dengar seperti itu sih, tapi karena aku belum pernah tahu langsung dari yang pernah ketangkep, jadi aku nggak bisa cerita banyak ya teman-teman soal pedagang. Yang jelas di Hong Kong itu dilarang untuk berjualan ya Wak. Walaupun sebenarnya berjualan apa aja di Hong Kong, kalau makanan Indonesia itu benar-benar laris dan bisa banting harga ya teman-teman, karena orang Indonesia kalau pengen apa-apa kan pasti dibeli walaupun harganya sebenarnya mahal ya teman-teman. Dan ini adalah jembatannya teman-teman, tapi memang jembatannya syahdu banget. Jadi jembatan ini itu banyak yang bilang juga ini adalah tempat 1000 bidadari karena di sini itu kebanyakan wanita-wanita dari Indonesia, jadi di sini tuh bidadarinya Indonesia. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka 100% ya teman-teman. Bagaimanapun juga mereka juga ya, walaupun mereka itu sebenarnya udah tahu lah ya resikonya ketika ditangkap polisi, resikonya apa aja, dia harus bayar denda berapa, itu mereka lebih tahu daripada kita yang hanya sekedar biasa libur jalan-jalan kayak gitu ya teman-teman. Jadi orang-orang yang berjualan seperti itu adalah orang-orang yang mentalnya udah sangat kuat ya teman-teman. Kita ini yang kerja di sini, yang ngadepin majikan saja itu mentalnya udah harus super kuat tuh, harus bener-bener siap dengan omelan mereka, dengan kesalahan kita yang kadang bos itu nggak mau ngerti, maunya ya kamu salah kayak gitu kan. Nah tetapi dia itu sampai berani untuk mengambil keputusan jualan, itu mentalnya udah berlipat-lipat ya, itu udah berlipat-lipat. Jadi dia udah ya pokoknya mental baja. Aku sih salut ya dengan mereka kan, karena mempunyai keberanian yang double. Kalau aku aja menghadapi majikan, kalau majikan marah itu udah kayak kerupuk melempem gitu kan. Apalagi kalau sampai aku berjualan terus kena razia, nggak kebayang. Jadi memang aku nggak ada mental untuk seperti itu gitu kan. Karena aku ngadepi majikan aja aku takut, apalagi harus dengan kepolisian. Nah jadi untuk teman-teman semua nih, ada yang komen-komen banyak banget kayak gitu ya, kayak gitu. Komennya itu memang sangat bervariasi ya. Ya memang kita sebenarnya merasa agak
miris juga, agak malu juga kayak gitu kan, karena kita udah dari Indonesia ke luar negeri itu udah kerja ikut orang di negeri orang lagi kan, bukan di negeri sendiri. Terus di sini udah tahu kita dilarang berjualan ya teman-teman. Memang di Hong Kong itu dilarang ya, jadi dilarang banget berjualan. Jadi ketika dia ditangkap dengan terus dia dapat denda atau dapat teguran gimana, aku nggak ngerti prosesnya ya. Intinya dia akan ditangkap dan kena denda kayak gitu ya. Dan paling seremnya lagi ya, dia itu bisa dibalikin ke Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang berjualan itu ya hati-hati. Aku sih nggak nyalahin, aku juga nggak ngebenci gitu ya. Cuman ya sekali lagi aku nggak ngebenci yang berjualan. Aku juga nggak sebenarnya setuju nggak setuju gitu lah ya. Karena ada satu sisi malu juga kayak gitu kan, kita udah di sini jadi pembantu, di sini malah jualan, terus apalagi kalau yang kena polisi gitu kan, kita juga kasihan juga. Nah tapi kita juga di satu sisi kadang seperti kita jalan-jalan di mana gitu. Nah biasanya kita kan juga butuh minum, butuh makanan gitu kan, udah ada mbak-mbak yang siap sedia gitu. Jadi misalnya kita lagi duduk gitu, tiba-tiba ada yang datang, cek beli ini, cek beli ini kayak gitu kan, dia nawarin. Jadi memang nggak bisa disalahin lah ya, aku nggak bisa ngebenci kayak gitu. Jadi memang aku juga kadang butuh, tapi kadang mikir lagi juga, iya ya kita kan di sini udah kerja, masa kita harus jualan kayak gitu kan. Ya namanya juga ya nasib. Pokoknya ya aku nggak nyalahin yang berjualan, juga aku nggak nyalahin, karena ketika seseorang udah mengambil keputusan untuk berjualan, otomatis dia udah tahu resikonya, kalau ketangkep gimana, harus bagaimana. Dia itu lebih pintar daripada saya kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang ya kalau dia nggak ketangkep alhamdulillah, tapi kalau dia ketangkep berarti ya memang nasib dia lagi apes. Jadi seperti itu aja ya, daripada kita membenci teman-teman sesama PMI ya. Intinya seperti itu ya. Yang jelas ya kita yang penting saling rukun, saling dukung, saling support. Bagaimanapun juga kita adalah babu dari Indonesia, nggak perlu lah ya kita menjadi berselisih paham antara sesama teman, karena itu adalah prinsip seseorang, dan toh yang akan menghadapi atau akan menerima akibat dan dari perbuatannya adalah dia sendiri kayak gitu ya. Yang jelas semangat selalu untuk TKW Hong Kong, TKW manapun kalian berada, dan selalu positif aja lah ya. Dan selagi itu memang tidak merugikan orang lain. Jadi sekali lagi nih aku bingung nanggepinnya ya, karena memang dilarang gitu. Jualan itu memang dilarang, tapi ya mau gimana lagi, itu adalah kemauan dia. Otomatis itu dia udah tahu resikonya bagaimana, apa aja resikonya itu mereka tuh udah paham kayak gitu kan ya. Jadi kita hanya bisa saling mendoakan sesama BMI, semoga menjadi orang-orang yang sukses dan kita bisa selamat, bisa tidak ada masalah apapun di Hong Kong ataupun dimanapun, bisa kumpul keluarga lagi ya teman-teman. Yang memang paling utama adalah kumpul keluarga. Jadi buat teman-teman semua yang komen-komen seperti yang positif negatif, itu memang sekali lagi itu adalah keputusan dia kayak gitu. Kalau kita melihat saat dia ditangkap kayak gitu, barangnya diambil, ya kita pasti iba, pasti kasihan. Tapi ya mau bagaimanapun juga itu adalah perbuatan dia dan dia pasti bertanggung jawab ya. Jadi semangat selalu untuk kita semua, untuk semuanya. Dan ya kita sekali lagi kita nggak bisa menyalahkan si A atau si B, menyalahkan mereka atau bagaimana ya, karena memang sudah prinsip. Dan jadi sekali lagi untuk teman-teman semua ya, terima kasih banyak untuk komen-komennya ya, yang udah komen. Pokoknya ya komen kalian adalah semangat ya gitu ya. Jadi ya kita bisa menilai seseorang, tapi ya mungkin kita sendiri juga nilainya 0 untuk orang lain ya. Yang jelas memang malu ya malu iya, sudah dia di TKW di sini malah jualan, terus kena Pak D kayak gitu. Memang itu adalah aib juga ya sebenarnya, aib TKW kayak gitu, apalagi kalau ketangkap kayak gitu kan. Tapi ya kembali lagi, semuanya adalah niat baik dari masing-masing orang dan dari tujuan masing-masing orang.
kita tidak boleh membenci sekali lagi, dan kayo semangat untuk PMI dimanapun kalian berada. Semoga rezeki kita semakin lancar, dimudahkan segala urusan, dan kita bisa balik kumpul keluarga di Indonesia ya. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita saling support, saling dukung, saling mengingatkan yang bisa diingatkan. Kalau nggak bisa diingatkan ya udahlah, biarin lah ya. Intinya ketika mereka mendapatkan resiko apa yang mereka lakukan, ya itu adalah resiko mereka. Buat teman-teman semua yang kalem-kalem aja, kita nggak perlu emosi untuk ngadepinnya ya. Kita kadang melihat juga udah kasihan banget kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua, semangat selalu dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. See you next time. Bye bye. Jadi beritanya